Terima kasih. Jadi satu fakta bahwa tanggal 14 itu terjadi, kalau bahasanya itu kita tahunya bully ya, tapi kalau bahasa sehari-hari adalah kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh lebih dari 5 anak bermasalah dengan hukum, yang di dalam hasil pemeriksaan baik yang dilakukan secara mandiri tadi oleh ayah korban dan juga hasil dari pertanyaan yang ditanya oleh penyidik. Anak-anak mau mengakui mereka melakukan pemukulan. Itu pengakuan itu kalau di persidangan itu keterangan terdakwa, selesai sudah. Kan belum persidangan. Jadi mereka masih saksi. Saksinya siapa lagi? Tadi anak R. Dia melihat bahwa 5 orang ini melakukan pemukulan. Lalu anak-anak yang lain yang ada di sekolah. Jadi kalau dibilang tadi tidak ada buktinya, ini si Kombes Asep ini harus belajar lagi mengenai pasal 184 KUHP. Terus terang aja, saya nggak peduli. Jangan karena saya mengatakan kebenaran, Anda membenci saya. Kalaupun Anda membenci saya, itu resiko saya dan itu derita Anda. Mau lagi, apalagi bukti? Hasil forensik itu bukti ilmiah. Jadi kekerasan itu ada. Tapi apakah kekerasan itu yang menyebabkan kematian? Saya setuju dengan rekan saya tadi sampaikan, Bang Fredrik J. Pinangkunari. Kontribusi besar ada pada hasil kekerasan yang dilakukan oleh 5 orang atau lebih anak bermasalah dengan hukum. Bagaimana sih cara menafsir hukum? Bagaimana sih cara menafsir pembuktian? Saya pikir Pak Polisi ini nggak perlu diajarin lagi lah. Ada yang namanya ajaran kausalitas. Atau kalau spesifik lagi menggunakan teori, ada yang namanya teori conditio sine qua non. Teorinya von Bury. Sebab akibat yang mana yang paling memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana delik material. Delik yang ada akibatnya. Jadi tidak mungkin ada pembunuh kalau tidak ada orang yang meninggal. Jadi harus ada yang meninggal, baru ada delik pembunuhan. Ya. Kami paham bahwa ini permasalahan anak, makanya kami berhati-hati. Kami juga tidak prejudice bahwa anak ini harus dihukum atau diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Enggak, kita semua menghargai undang-undang, kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghargai undang-undang. Jangan pernah ragukan itu. Tapi kalau bapak-bapak yang kemarin press release itu tuh menyatakan press release yang justru tidak mencerminkan rasa keadilan, apakah keluarga harus diam saja? Ini loh dampaknya loh, ada orang sok tahu namanya Ahmad Arifin Pasaribu. Karena press release kepolisian Polda Riau, dia justru menyerang ayah dari korban, meminta penyelidikan katanya ujaran kebohongan. Ini, mohon maaf ini orang tidak bijak ini. Ya, saya peringatkan Anda cabut kata-kata Anda ini. Ini perkataan yang jelas keliru, sesat, prematur, dan diciptakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi. Dan saya minta juga Kompas ini juga harus perbaiki itu. Dari mana Anda bisa menyimpulkan karena penyakit? Tapi yang kembali lagi semuanya sumbernya adalah karena ada press release dari Polda Riau. Yaitu siapa? Dirkrimum, Kombes Asep. Saya minta Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit 15 dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pak, tolong dievaluasi Pak, ini ada yang meninggal Pak. Yang berduka di sini adalah ayah korban Pak. Karena press release ini sekarang justru ayah korban ini diserang, dipojokkan. Bahkan ditarik-tarik katanya agar mempertanggungjawabkan pernyataannya itu melalui prosedur hukum. Yang dia sampaikan ini fakta sebelum anaknya meninggal. Bahkan itu sampai harus dibujuk. Masa dia menyampaikan sesuatu, anaknya meninggal, mau diseret ke ranah hukum? Sedangkan ada pelaku atau anak bermasalah dengan hukum yang sedang bermasalah dengan hukum, sama-sama kita hargai haknya. Hak keluarga korban gimana? Kalian hargain enggak? Jadi di situ poinnya. Kalau kita berbicara keadilan, keadilan itu harus ditempatkan pada tempatnya.
bukan ditempatkan kepada kepentingan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini milik bersama. Saya nggak perlu ulangin lah itu, kita semua sudah diajarkan dari semenjak kita masih sekolah di tingkat TK, SD, sampai dengan kita kuliah. Jadi tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada keberpihakan. Kita sama-sama cari solusinya. Solusinya apa? Ya kalau anak nanti bermasalah di proses hukum karena tidak bisa diversi, mau dikembalikan kepada orang tua yang monggo kalau mau keputusan hakim. Mau dibina selama 6 bulan, ya itu lebih baik supaya apa? Supaya ada efek deteren. Deteren efek ini bukan hanya kepada si anak bermasalah dengan hukum, tapi kepada anak-anak yang lain juga. Gak boleh loh. Nanti kalau ini tidak dilakukan dengan tepat, akan ada ya anak korban lain yang akan menderita hal yang sama. Kalau itu terjadi, siapa yang mau tanggung jawab? Apa ibu tadi dari KPAI? Saya rasa enggak, karena tugasnya bukan itu. Tugasnya beliau hanya hadir ketika ada kejadian. Untuk mencegah ini siapa? Ya ini kepentingan kita bersama. Maka tadi pertanyaannya ibu dari media Bayangkara ya. Itu pertanyaan ibu bagus, tapi bukan kita yang jawab nih bu. Justru sekarang kita sedang menyampaikan ini kepada para pemimpin kita, supaya mereka concern, jangan sampai lagi terjadi. Bahkan kami meminta kepada negara ini, hari di mana meninggalnya korban, jadikan hari anti bully anak di Indonesia. Apalagi ada unsur-unsur yang seharusnya nggak terjadi gitu loh. Dan saya setuju itu harus dievaluasi tuh, status layak anak di daerah-daerah tersebut. Dengan kejadian ini ya mohon maaf, itu dipertanyakan layak anaknya. Jadi itu, di Zoom sudah ada yang raise hand dan ingin bertanya. Ada Sonya dari kompas.com dan satu lagi tadi siapa? Sebentar. Ibu Ilma. Ibu Ilma, oke. Saya kasih kesempatan pertama dari Bu Sonya ya, habis itu dari Bu Ilma. Silakan.